wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita masih berhubungan dengan penyesalan manusia di akhirat nanti, dan salah satu penyebab penyesalan itu adalah karena cinta dunia. Untuk itu ibu-ibu dan bapak, kita lanjutkan kajian minggu petang, yaitu surah Al-A'raf ayat 6k 9 balik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam ketika beliau masih berada di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Fakula, maka makanlah oleh kamu berdua dari apa saja makanan-makanan buah-buahan yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau kamu berdua mendekati pohon ini, maka kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Diawali dengan pernyataan Allah, yaitu silakan hidup di surga dengan aman, tenang, mewah, tidak perlu memasak, tidak perlu mencari, dengan syarat mematuhi larangan. Cuman satu larangan, yaitu jangan dekati pohon ini. Yang lain makanlah. Apa yang terjadi? Fawaswasalahuma syaitan, maka dibisikkan bagi keduanya oleh setan, dengan tujuan apa? Agar Adam dan Hawa itu pakaiannya terbuka. Apa kata setan? Yaitu waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Sabananya Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan kalau kamu dekati pohon ini, engkau berdua akan jadi malaikat dan engkau berdua akan abadi dalam surga. Di setan memberikan bisikan-bisikan yang disukai oleh Hawa. Apa bisikan itu? Jadi malaikat. Apa bisikan itu? Abadi dalam surga. Dan si setan mengecekkan wa qasamahuma. Setan bersumpah kepada keduanya,
inni lakuma laminan nasihin, ambo ku hanya magiah nasihat. Iblis itu tua dari Nabi Adam. Iblis itu sudah duluan tinggal di dalam surga. Diberi nasihat untuk Nabi Adam, kalau engkau ingin abadi dalam surgaku, kalau engkau ingin seperti malaikat, maka makanlah nan dilarang Allah. Di cinta dunia itu nanti lebih tertuju kepada mengambil yang haram. Untuk itu ibu bapak, dalam hadis dijelaskan di situ Rasul berkata, akan tiba suatu saat di mana seluruh manusia bersatu padu melawan kalian dari segala penjuru. Seperti halnya berkumpulnya manusia mengelilingi meja makan. Di 15 abad yang lalu, Nabi lamagiah isyarat bahwa suatu saat orang akan menghancurkan Islam. Seroman nasi teidang orang ba kuliliang sebaliknya. Untuk itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terjadi karena waktu itu jumlah kami sedikit? Di apakah ketika orang itu ingin menghancurkan Islam itu kami kolah golongan minoritas? Jawab Rasulullah, pada waktu itu jumlah kalian banyak. Kalau jumlah banyak, namun kalian dalam kondisi tidak ada daya, seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh dan mencampakkan ke dalam hati kalian sifat ahwan. Kenapa ya? Apa itu ahwan? Cinta dunia, takut mati. Jikalau sirupo konan ado ke dunia ke orang muslim, cinta dunia, takut mati, tunggu kehancuran. Untuk itu ibu bapak jamaah rahmatullah, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, apabila telah melakukan transaksi jual beli dengan cara apa? Riba. Tanda orang itu cinta dunia itu yaitu transaksinya riba. Di lain pihak apalagi yaitu kalian memegang ekor sapi. Di situ dijelaskan, kalian puas dengan sawah ladang, kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah, maka akan menimpakan pada kalian kehinaan, dan Dia tidak akan mencabut dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kembali masalah cara mau be cinta dunia itu. Tidak ada caranya selain kembali umat itu diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada cara lain. Jadi kalau sudah itu yang ditinggalkan, kisahnya lebih banyak bercerita-cerita dibanding membahas Al-Quran, maka perubahan tidak akan terjadi. Perubahan itu terjadi dengan memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan konsep-konsep yang sesuai dengan alam pikiran manusia normal. Adakah orang Islam yang bertransaksi secara riba? Ada. Banyakkah orang Islam yang cinta dunia? Banyak.
Banyak orang Islam yang takut mati? Oh, banyak sekali. Padahal dunia itu untuk kita. Padahal kematian itu sesuatu takdir. Yang akan kita takuti bukan matinya, tapi hidup sesudah mati. Kalau orang sudah memikirkan hidup sesudah mati, insya Allah dia tidak akan cinta dunia. Dia lebih mencintai akhirat nanti. Maka kemarin kita katakan, tidak, Allah katakan dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Samakah, apakah sama orang-orang yang taat, orang-orang yang mengisi malam mereka dengan salat tahajud, yang hatinya takut akan azab Allah, yang hatinya ingin rahmat surga, dengan orang yang tidak mau beribadah, dengan orang yang syirik, atau samakah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan tidak berilmu? Maka Fakhrul Razi dalam tafsirnya apa? Umat Islam itu dia berada di antara dua titik saja setiap hari. Dua titik saja. Titik pertama titik ibadah, titik kedua titik ilmu. Masalah yang lain akan menyusul. Jangan tukar salah satu titik itu. Apa tuh? Tinggalkan ibadah, hancur. Tinggalkan ilmu, kacau. Jadi kalau ibadah yang ditinggalkan, ya berarti menyesal di akhirat nanti. Kalau ilmu yang ditinggalkan, dia juga menyesal di akhirat nanti. Allah sandingkan antara ayat ibadah dengan ayat ilmu. Untuk itu, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, dan hadis ini lebih bagus sekali kalau kita baca dalam Ainul Ma'bud, yaitu tadi, hampir saja bangsa-bangsa di dunia memangsa kalian, sebagaimana orang lapar menghadapi meja yang penuh hidangan. Apakah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Gitu. Rasulullah enggak. Banyak hari ini orang Islam, mayoritas Islam. Pertanyaan, seberapa banyak orang Islam itu yang beribadah dan mengilmui Islam? Ini pertanyaannya. Jadi jumlah yang banyak tidak menjamin. Tapi walaupun dia banyak, dia berilmu, dia banyak, dia beribadah, maka dia akan kuat. Andai kata kita hitung jumlah orang dewasa laki-laki yang sudah balik, nanti hari Jumat kita data satu kabupaten saja. Kita minta relawan ibu-ibu apa? Tolong kumpulkan dari seluruh desa. Berapa banyak bapak-bapak yang sudah balik tidak salat? Ini akan dapat hasil. Yang sudah Islam yang tidak salat Jumat nanti siang berapa? Sumatera Barat saja. Sudah nampak itu? Kemudian dicatat pula yang tidak pernah mengaji satu minggu berapa orang? Itu satu minggu cukup. Yang tidak pernah membahas Al-Quran satu minggu, sekali satu minggu berapa orang? Ini kan lambang kelemahan, lambang kehancuran. Dan ini disukai oleh orang non-Islam.
Mereka suguhkan kepada kita harta. Bahkan orang Islam sama orang Islam sendiri kadang-kadang berjamaah mencari yang tidak halal. Di obatnya satu, kembali belajar dan beribadah. Ibu bapak. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terlalu kecil tulisannya. Jadi kalau kita baca mengapa obatnya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha, di situ dijelaskan oleh Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Sianan cinta kabasuojo Allah, maka Allah pun cinta kabasuo dengannya. Jadi kalau kita sudah ingin bertemu dengan Allah, baru Allah ingin bertemu dengan kita. Dalam surat Kahfi ayat 110 kita baca, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang harap untuk bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, maka dia akan beramal sesuai dengan perintah dan petunjuk Nabi, dan dia akan ikhlas dalam beramal. Itu indikator dia cinta, ingin bertemu dengan Allah. Falyamal, ndak berjanji-janji, ndak mengundur-undur amal. Di lain pihak kata Nabi, wa man kariha liqa Allah, siapa nanda suko batamu ju Allah, karihallahu liqah, Allah pun akan enggan bertemu dengannya. Jadi kalau ada keengganan di hati seseorang untuk bertemu dengan Allah, untuk beramal saleh, untuk mengikhlaskan amal, Allah pun tidak suka. Di situ dia kan, faqultu ya Nabi Allah, maka aku bertanya ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti fakulluna nakrahul mauta, apakah kami itu enggan mati, maka seluruhnya kami kok enggan mati. Faqala laisa kadzalik, indah serupa tu doanya Nabi, walakinnal mu'minu idza busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah, fa'ahabballahu liqa. Dikalau seorang muslim itu mandanga berita tentang rahmat Allah, mandanga berita tentang yang diredai Allah, mandanga berita tentang surga Allah, di bahanan orang arok kabatamu ya Allah tu nyobaco Al-Quran, nyobaco hadis, dapat berita gembira tentang rahmat Allah, tentang reda Allah, tentang surga Allah, ahabba lika Allah, maka lahir dalam dirinya kecintaan untuk bertemu Allah, maka baru Allah cinta untuk bertemu dengannya. Jadi informasi yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran itu kita baca, maka lahir kecintaan untuk mendapatkan informasi itu.
Berita tentang sarugo. Di lain pihak anan di hati itu lain berita tentang reda Allah. Berita yang lain tentang luasnya rahmat Allah. Harap kita akan mendapatkan itu. Maka Allah pun mencintai kita. Di lain pihak kata Nabi, wa innal kafira, adapun orang kafir apabila idza busyira bi azabillah, kalau untuk orang kafir dia gelo kabar gembira dengan azab. Harusnya dia kan ko kabar pertaku indah, dia gia kabar gembira. Kemudian wasakhati, dia gelo kabar gembira tentang kemurkaan Allah. Karihallahu wa karihallahu liqa, dia tidak suka ke Allah dan Allah pun tidak suka kenya. Jadi kalau ada orang yang tidak takut lagi dengan azab, tidak takut lagi dengan kemurkaan Allah, insya Allah Allah pun akan tidak suka dengan dia. Di indikatornya ibu dan bapak, bagaimana suka dan tidak suka itu. Dan ini pun akan dijelaskan lagi dalam hadis yang lain. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang surat Al-Imran ayat 14. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta benda dari emas dan perak, yaitu binatang atau kuda pacuan, atau binatang ternak, atau sawah ladang. Kata Allah, zalika mataul hayatad dunya, yang itu adalah, zalika mataul hayati dunya, arato tu, wanita tu, anak-anak itu, ameh tu, perak tu, kendaraan itu, sawah ladang itu, mata, mata kesenangannya manjalang dape. Jangan lebih condong hati ke situ dibanding ke Allah. Kenapa? Di situ dijelaskan mataul hayati dunia. Kenapa? Karena di sisi Allah ada yang lebih baik. Memahami, mentadaburi bahasa akhirat itu lebih baik dari dunia hari ini. Inilah yang dibutuhkan, keyakinan kepada akhirat. Maka Allah memakai kata-kata mata. Tadi dikatakan apabila orang kafir tidak suka bertemu dengan Allah, kata Allah kepada orang kafir itu mataun qalil, silahkan nikmati kesenangan yang sangat sedikit. Dengan wanita, dengan harta, dengan sawah ladang dan kendaraan itu apa? Kenikmatannya sangat sedikit, qalil. Sekarang kita habiskan waktu, kita habiskan tenaga untuk itu, ya merugilah di akhirat nanti. Ibu bapaknya mantul. Kemudian maka kalau kita lihat itu dan kita hubungkan dengan hadis ini, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusikul umam antada alaikum kama tada'al
akallahu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nanu yauma idzin qala bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum usaan kagusais sail walayan zi'annallahu min suduri aduwikum. Jadi ini yang dijelaskan tadi, yaitu bagaimana nanti orang itu di akhir zaman nanti adalah seperti kita akan dikelompokkan, diserang, dikumpulkan untuk diberikan rasa takut. Nah, apa yang terakhir, ketika dia sudah cinta dunia, dia gadaikan imannya. Ketika dia sudah cinta dunia, dia gadaikan rasa takutnya itu kepada dunia itu sendiri. Dan ini ibu dan bapak banyak sekali kita lihat. Pertanyaan kedua, apakah itu cinta dunia itu? Yang pertama yaitu mencintai yang haram. Apa yang mencintai yang haram? Di akhir zaman nanti akan terjadi perzinahan. Dia punya istri, dia punya harta, maka dia mencari istri atau wanita lain. Dan hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan ini yang dimaksud dengan cinta dunia itu. Dia punya harta, dia dapatkan harta itu secara riba, secara haram. Bagaimana korupsi, pencurian dan lain-lain. Jadi di akhir zaman ini sudah wajar saja, karena 15 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan. Ini yang dimaksud dengan cinta dunia itu. Kemudian yang kedua apa? Cinta dunia itu apa? Yaitu dia itu dijelaskan wailul likulli humadzatil lumadzah allazi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dikumpua zakat ndak kalua, dikumpua infak saketek bana. Itu cinta dunia. Kenapa? Karena dia menganggap hartanya itu akan menyelamatkannya. Nanti bisa kita uji lagi. Lihatlah orang-orang yang berzakat. Apakah sesuai dengan haulnya? Apakah sesuai dengan nisabnya? Apakah diberikan kepada asnaf yang 8-nya? Ini kan 3 masalah. Haulnya kadang-kadang balabih, nisabnya ndak cukup, diarahkan kanan ndak pas. Contoh, ini seorang pengusaha, ndak usah disebut pengusahanya. Kemarin pandemi, barang banyak talatak, kurang jalan. Apa katanya? Di akhir tutup buku kemarin, saya memberikan bonus kepada karyawan saya berupa zakat. Karyawan bapak tuh berapa gajinya? Ya sekitar 4 jutaan per bulan. 4 jutaan bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Bapak berikan zakat dengan nama bonus supaya dia tetap bekerja. Bapak sudah menyunat uang orang miskin. Ini yang cinta dunia itu. Banyak tahun kemarin 2021 terjadi. 2020 terjadi. Batu barang terletak di gudang. Barang yang terletak di gudang itu dihitung, keluarkan zakatnya 2,5%.
Yo kan dua mau katanya itu zakat iyo bonus iyo ya terserah bapak. Yang akan merasakan dampaknya akan diterikakan nanti ke perut bapak ya harta bapak. Jadi kalau ada masih pedagang tradisional yang tidak bisa menghitung barang dagang di akhir haul dengan baik, ini dia akan cinta dunia ini. Harusnya stop kada itu agak 1 jam tutup hitung kalau dia modern tret komputer oke. Kalau dia tradisional tutup 1 minggu hitung dari A sampai Z barang itu hitung piutang hitung utang. Kalau dia kada tradisional kada bangunan bara kubi pasir bara kubi batu bara buah kunci hitung sedonya kalau memang ingin masuk surga. Tapi apakah seluruh orang begitu? No. Jangankan itu sudahlah modalnya dari riba, zakat tidak dikeluarkan. Inilah contoh hari ini. Lah iba sedekah ke surau berapa persen? Yang disedekahkan itu nan mana, diinfakkan amanan, zakat nama. Sumbernya dari mana? Maka sebanyak itu banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang mencemeh orang-orang yang menumpuk harta ini. Tidak akan bahagia di akhirat. Kalau bahagia Allah tidak akan menyentil kita di dunia ini. Tapi bagus apa? Karyawan saya bonusnya 10 juta 1 orang. Orang miskin dapat zakat full 2,5% dari kekayaan saya. Bagus, bahagia ini orang di akhirat. Tapi Hawa ini ibu dan bapak apa? Dia suka mengumpul. Dia suka menghitung-hitung. Dia suka menumpuk-numpuk. Dia bangga kalau banyak yang terkumpul. Itu Hawa. Banyak ibu-ibu yang untuk menzakatkan emas yang lebih dari 36 emas atau 90 gram agak enggak adalah zakatkan tahun patangko. Begitu kata Hawa itu. Kalau dizakatkan saya ambil bah tinggal 35 ambil tidak perlu lupa zakat lah. Kalau kekayaan ibu sudah di bawah 35 emas. Kalau takwib zakat balian koto, balian kadai, balian ka Honda, balian ke rumah anda dia zakat. Tapi kalau kau ditumpuk keluarkan zakat. Kalau anda mau numpuk balian ke rumah, balian ke sawah, balian ke ladang, aman. Ini jelas. Jadi yang disebut cinta dunia itu nan malih mengeluarkan zakat manuri haul. Haul kon ndak boleh terlampau tanggalnya itu haul. Manuri nisab ndak boleh nisabnya kurang dari 0,5%, 2,5% itu ya nisab. Kemudian apa? Harus meliputi, harus diberikan kepada asnaf yang 8. Kalau dia ndak masuk asnaf jangan diberi. Kalau diberi piti abi zakat indak lunas. Harus didata. Ikonan patui, bamang kau patui. Malewa magiankan ke orang tahu awak bana mendata. Berapa banyak data-data yang masuk kami Pak Zul di orang miskin. Mau cari lihat ke rumahnya ndak miskin. Yo bininyo kuliah rian kau namanya duduk sekolah. Kadang-kadang ke sawah, kadang-kadang tidak. Lakinya duduk saja. Mangalo juga dapat zakat. Kalau bantu itu ya pengangguran, salah tunggu zakat. Tapi lakinya lah ke sawah, bininya lah ke sawah, menghasilkan 3 juta seminggu, kebutuhannya sampai juta. Dia zakat rutin. Jaleh loh.
Jadi kalau beberapa rumah-rumah tangga ada miskin itu apa? Setiap bulan gitu hantaran zakat ke rumahnya. Kalau tidak ada duitnya. Kalau tidak cahaya Islam pun kalau orang kaya tidak tahu je orang miskin. Jando baranak duo nan surang masih yatim, nan surang baru balik, kebutuhannya segitu. Kau piti anak yatim, kau piti zakat. Duitnya. Jadi dah tak kau nampil yang perlu. Kadang-kadang ustaz dah malu mendata orang miskin. Cari itu lagi cari itu kadang-kadang. Ustaz kadang-kadang dah malu bersedekah banyak. Dah leh. Dia cari itu saya dah mimbar kan namanya. Caliaklah baanya Allah caliak masyarakat bantu itu. Oh diajukan proposal ke orang miskin, caliaknya ke rumahnya, ya miskin tak? Kalau anak yatim ya leh. Tapi kalau orang miskin perlu ditinjau ulang. Oh minta zakat orang ke rumah, tunggu di rumah ibu malam caliak ke rumahnya. Ndak asal dia agih ke bah. Zakat keluar utang tak lunas. Hati-hati. Kalau ndak tahu serahkan kepada yang tahu. Ibu bapak cuman. Jadi kita harus prihatin iko masuk nalah disabitkan Nabi kini kok. Saban talaya hancur Islam kok. Kenapa? Orang Islam tidak perhatian ke orang Islam itu sendiri. Dia lebih cinta harta, dia lebih cinta dunia dibanding mencintai umat itu sendiri. Dia apa? Yahsabu anna. Yahsabu dia mengira anna bahwasanya malu hartanya itu akhladah. Tidak ada harta yang membuat keabadian untuk orang pemilik harta, tidak ada. Kata-kata yahsabu itu cara berfikirnya salah. Kalau dia mengatakan hartanya akan menyelamatkannya di akhirat, salah. Tapi kalau dia kumpulkan, dia sebarkan, dia letakkan pada hal-hal yang investasi akhirat, benar caranya. Sebenarnya kebutuhan awak barabana, awak pikir-pikir barabana kebutuhan awak. Tidak begitu banyak kebutuhan. Oh anak berampe ala sekolah bara kebutuhannya sekolah selesai, ala sekolah selesai itu anak. Sudah tu nak lain kapanga. Seorang teman, ini bekas murid saya, tapi sekarang jadi kawan. Oh Pak Zul, ambo kalau lah fikir masuk pitih, bakat sentiam tak aku ya. Jadi pengalai, yo untuk itu. Makin banyak di kaluan, makin banyak masuk pitih. Dari mana aku dapat kesimpulan niko pertama. Dulu ada mui keceknya musyawarah di Padang Panjang. Ketika itu rokok haram, sedangkan dia adalah agen rokok, labo rokok, kok 63 juta cuman sebulan gitu. Labo rokok cie, akhirnya batekatnya saja sudah tu tidak menjual rokok, hilang piti sekian per bulan, tu piti berhasil tu, tapi diganti Allah 1,8 M per bulan gitu. Dia yang itu, sehingga dari situ dia tahu, oh yobana kecil Allah. Hari ini dia menjadi orang yang terkuat di 8 provinsi baru, dengan karyawan yang ratusan. Hanya satu saja diusahakan, bukan ambo nak rokok, ambo takut nanti diazab Allah gara-gara menjual rokok. Walaupun rokok tu 63 juta labonya. Kata si anak muda. Apapun kegiatan Islam, pailah ke rumah tu dapat. Apapun kegiatan Islam. Tak sarik-sarik begitu. Pernah satu saat wak buat kolah ditawarkan Pak Zul, aku ada piti wak telah ditamui seorang pengurus dak muan dak lah, dak dia dibantu. Dia apa yang nampak risiko?
Besok ketika orang itu tidak lagi mencintai hartanya, Allah akan datangkan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita menganggap dikumpul-kumpul ini akan menolong, tidak akan menolong. Yang akan ditolong apa? Sedekah jariyah, itu yang akan menolong. Perbanyaklah investasi akhirat itu. Peliharalah orang miskin itu, peliharalah anak yatim itu. Seberapa banyak kita setelah membayar zakat 1 kali setahun untuk memberikan makanan kepada orang miskin sesudah itu? Ini contoh saja Ibu dan Bapak. Jadi apa yang kita lihat, jadi kalau ada kita ini yang hobi untuk mengumpul-ngumpul harta, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah, maka kita termasuk orang yang cinta dunia. Kemudian dalam surat Al-Fajr apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Tadi apa yang pertama? Dia dapatkan dengan cara haram, maka itu cinta harta. Yang kedua apa? Dia kumpul-kumpul, tidak dikeluarkan zakat dan infak, cinta harta. Apa lagi? Yang ketiga, dia kumpulkan, dia cintai, dia lebih cinta hartanya ketimbang Allah dan Rasul. Ketiganya itu Ibu Bapak termasuk dalam kriteria, yaitu cinta dunia. Nah, ini penjelasan dari hadis tadi. Yang kedua, bagaimana yang takut mati? Takut mati itu sebenarnya adalah wajar. Disebutkan dengan survival. Apa itu? D takut mati, baru B itu bukan takut mati. Tapi dijelaskan di situ oleh Aisyah, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan menjumpai, Di situ dijelaskan, yaitu ketika Nabi Muhammad diutus, para tentara iblis mendatangi iblis dan berkata, telah diutus seorang nabi dan dikeluarkan suatu umat. Iblis berkata, apakah mereka mencintai dunia? Di pertanyaan iblis dulu ketika Nabi Muhammad diutus, pertanyaan pertama, apakah Nabi Muhammad itu cinta dunia atau tidak? Maka para anak buah iblis menjawab, yaitu mereka menjawab ya. Maka iblis berkata, jikalau mereka benar-benar menyukai, niscaya aku tidak peduli apakah mereka menyembah berhala, aku akan pergi kepada mereka dengan 3 perkara. Pertama apa? Mengambil harta dengan tidak benar. Kedua, membelanjakan harta dengan tidak benar. Yang ketiga, menahannya. Jadi tandonyo orang tula dipengaruhi bili, inyo cari arato secara ndak halal, di balanjuan arato kananda halal, ditahan harta itu, maka ini adalah orang yang salah mencintai harta nyo iblis. Caro mendapatkannya kama dipayan dan ba'a mangko ditahan. Batua mendapatkannya kama dipayan dipertanyakan. Batua mendapatkannya, batua dipayan, ba'a kok ditahan. Itu pertanyaan. Ba'a kok dikumpul-kumpul. Apa tujuan mengumpul-kumpul? Ibu bapak, untuk itu Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan, tapi aku takut dibukanya dunia untukmu sebagaimana telah dibuka bagi orang-orang sebelummu. Jadi Nabi nan takut ndak ke orang miskin, Nabi takut kalau Allah mengkayakan awak. Kemudian dijelaskan,
kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk menghancurkanmu dengan menghancurkan mereka. Jadi oleh sebab itu perlombaan akhirnya apa? Satu sama lain akan melahirkan sikap sombong, enggan menerima kebenaran. Sikap sombong dan enggan menerima kebenaran. Kau contoh saja ibu, mudah-mudahan contoh kau terbayang lewat. Hari Selasa petang, mau dapat berita seorang bapak meninggal umur 63 tahun. Ambo kenal juga bapak kau baru tahun 2006 dulu. Bapak kau rumahnya strategis rancak, tapi di muko musaji kau butuh MDA. Ndak ada tanah, urang rape itu. Keceknya nyobai membeli tanah agak tersuruh cek. Nyobuat rumah situ ampe kamar. Kau rumah 6 kamar. Nyoruntuh rumah 6 kamar, tolong buat di tuan-tuan MDA siko. Pandia. Masa tanah strategis untuk MDA? Tanah nandak strategis untuk rumah. Itu usaha sang bapak itu. Tanah mahal kau silakan kok. Tanah murah untuk buat rumah. Meninggal hari Selasa, seluruh orang tu datang untuk mensalatkan. Ditampek nam baru disalatkan, ditampek na lama bahkan tolong kuburan bapak barabui dimakan dikuburkan. Yayasan-yayasan barabui untuk menyelenggarakan. Alhamdulillah baiknya bapak itu di akhir hayat. Kalau nyuak kampan dia tu, masa tanah namaha disedekahkan, tanah murah dibuat untuk roh. Tapi bagi bapak tu dia tu pikir, ini untuk kemaslahatan umat. Ambo kalaloknyo, ambo pulang jam, ambo pulang jam 6, pai jam 6. Ambo kalalok di rumah ambo tu paling lama sekitunya. Dia pedagang. Bah kira-kira tu hebat apa tu tindak. Coba pikir-pikir. Nan maha tanah disedekahkan untuk MDA kini dibangun 2 lantai itu. Tanah murah dibali untuk membuat rumah. Bukan rumah tu dibuka, bandak rumah saya udah agian cemo. Itu ndak MDA namanya dia terus. Kalau dua agian sudah rumah gua selanya ndak dibuka rancak-rancak, didatanya rancak-rancak, ditembok rancak-rancak dulu, lah siap bangun. Ko tanah untuk membangun MDA. Pada orang rapi, kamu mikir di mana MDA akan dibuat. Itu saja. Bagus sekali bapak. Mudah-mudahan bapak itu husnul khatimah. Dengan taat. Memang dari segi keluarganya taat. Tiba orang baca Yasin ke rumahnya. Ibu-ibu, bapak sudah meninggal. Bapak tidak butuh Yasin hari ini. Kalau ibu-ibu siap tolong doakan saja bapak. Terima kasih. Tuh. Tiba anak panti asuhan yang biasanya. Anak-anak tolong doakan bapak. Dia punya panti asuhan. Tolong. Cuman itu. Sudah pulang aku bekal untuk kalian. Di hari kemalangan masih berpikir membagi bekal orang. Jadi seperti itu orang yang cinta akhirat itu. Masih ada, masih. Jadi andai kata lagi banyak orang Islam nama toko senang hidup menjadi orang Islam. Tapi apa kata Nabi? Tidak akan itu terjadi, akan berlomba-lomba dengan kesombongan, dengan kekayaan. Maka Nabi takui kalau banyak orang Islam yang berlomba-lomba. Bukan takui kemiskinannya. Lihat hadis Bukhari dan Muslim. Kamu sendiri bertanya ketika, kok rumah udah buka? Iya orang pernah MDA. Kalau dicari lo MDA kena lain kemana di kota kadang kemana dicari le tanah untuk MDA. Hanya korbankan aku untuk MDA. Hanya cari tanah batu yang mau punya tu untuk painan jauh benar dari kota. Di pinggir kota nyumbek rumah. Di tanah kota diagian untuk Islam. Bara lainnya kini dalam kubunya. Dapat sedekah jadi. Berpikirlah kita untuk itu balik. Janganlah kita terlalu mencintai dunia karena Nabi lah karena berlomba-lomba dengan dunia itu nanti ditakutkan Nabi.
Sabananya apa? Orang yang berlomba itu adalah akan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara Allah mengatakan falyatanafasul mutanafisin. Balom-balom untuk kebaikan, balom-balom untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu contoh. Jadi beberapa contoh orang-orang yang kaya yang taat itu alhamdulillah kita kenal. Dake memang Allah bagi hidayah mereka untuk itu. Ibu bapaknya itu. Untuk itu maka di situ dijalekan dalam surah Al-Qalam, kita buka sebentar surah Al-Qalam, yaitu bagaimana Allah bagi contoh di dalam surah Al-Qalam ayat nanka 2 balik sampai 5 balik. Di situ dijalekan sajale-jalenya contoh-contoh. Dan dalam surah Al-Qalam kalau basuh dewa, salah satu yang menyebabkan orang nanti menyesal adalah yaitu tadanga azan badannya sehat tidak datang ke masjid. Kau nyesal ke dia. Jadi itu salah satunya. Nah, yaitu yang banyak mengalami perbuatan baik, yang melampaui batas lebih banyak dosa, yang kaku kakar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Semua itu adalah dia mempunyai harta yang banyak, dia mempunyai anak yang banyak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ini adalah dongeng-dongeng terdahulu. Di situ sianan dianggap sombong itu diingatkan dia dengan Al-Quran. Katanya Al-Quran itu dongeng. Sementara dari segi harta dia diberikan oleh Allah harta yang berlimpah. Ibu baca nanti dalam surah Al-Qalam, yaitu manna'il lil khairi mu'tadin asim. Dia menghalangi orang berbuat baik, dia melampaui batas, dia berbuat dosa. Utulli ba'da dzalika zanim, yaitu dia terkenal dengan kejahatannya. Ankana zamalin wa banin, dia mendapatkan harta yang banyak dan anak yang banyak. Jadi ciri khasnya apa? Pertama malih babuek baik, kedua melampaui batas, ketiga babuek dosa, nan kampe yaitu jaik. Tapi arato banyak, anak banyak. Maka kata Allah, iza tutsla alaihi ayatuna, diingatkan Pak, sidakah kalarato Pak barantilah babuek dosa Pak. Jawabnya kala asatirul awalin, itu nyorang sesuatu, itu jadul tuh. Itu jadul. Kembali lagi yang mau diagihkan kesempatan baca itu jarang ke. Keceknya untuk abanayo. Itu malam tu jadi kepas bapak tu meninggal, banyak kenalan dengan bos-bos tu. Oh iya, ada yang sudah sadar. Banyak yang sudah sadar. Ambo mencari udako kenal jo ambo saja tahun 83 udah meninggal kayu tu. Masih kerajo mangan nama tu kerajo di kaki limu. Manggalai ke limu. 6 kali kadai tabaka. Akhirnya di akhir ayatnya menjadi dermawan super dia. Ujian Allah, kayu habis sampai 6 kali. Sampai manggaleh pakai singlet saja kecek kawannya. Kurang. Akhir ayatnya husnul khatimah. Di ayat kalaulah Al-Quran yang diingatkan orang, hati itu tidak suka, kada itu kaji saya suat, insyaallah ini orang yang cinta dunia. Jadi orang-orang yang itu dijelekan, yaitu apa kata Allah, yaitu seperti Allah mengingatkan dalam surah Al-Alaq, yaitu ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena merasa diri serba cukup. Serba cukup. Sia contohnya si Namrud.
Saya contohnya Bu, si Namrud dalam surah Al-Baqarah 258. Apa yang itu? Ambo ko bisa lo maiduikan mematikan. Diambilnya satu narapidana, dibunuhnya. Diambilnya cek lain, dibidiakan hidup. Oke, kata Nabi Ibrahim. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau hebat, tolong terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka kalang kabutlah orang kafir. Jadi orang yang merasa serba hebat itu, kalau ditutup panganannya oleh Allah, tidak dapat apa-apa. Di kajian kita, yaitu bab yang membuat penyesalan adalah harta itu nanti. Dan iko nanti, baru tahun muko, belum muko, ub-nya. Ub yang pertama mengingat akhirat. Ubek yang kedua ba'a Nabi berkunjung ke kuburan siang hari atau malam hari Bu? Malam. Itu ubeknya. Dikalaulah takana dia akhirat, takana dia kawan-kawan wak dinalah di dalam kubur, maka cinta dunia berkurang. Yang kedua apa? At-Taimi mengatakan dua perkara yang mampu memutuskan kelezatan dunia apa? Pertama mengingat mati, dan kedua takana nanti awak akan disidang di hadapan Allah. Kalau takana itu, maka sidang itu sebaiknya secepatnya. Untuk itu iko kajian kita dulu, dan untuk itu adalah al-hakum takasulah kita jalankan, al-qiyamal kita jalankan. Besok insyaallah masuk Yunus 7:8. Jadi kita jalankan ayat-ayat yang berhubungan dengan dunia itu, dengan tujuan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari cinta dunia. Bu apa? Kita akhiri dengan kajian kau. Dengan banyak maaf dan tidak ada tujuan menyampaikan ini untuk seseorang, hanya untuk bagaimana kita hidup untuk bahagia dengan agama yang sangat mulia, yaitu agama Islam. Reda ada maaf? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagu atau lagu tambah modal, sebab ada sebagian buat atau berkurang atau banyak. Tahun ini pun dah mengatakan garis rugi hutang terima, dia bagi kurang, maka mengatakannya. Iya. Mungkin bakal-bakal, tapi kalau tinggi tidak mendapat. Zakat itu adalah zakat mal, zakat harta. Harta itu yang pertama barang dagangan. Yang kedua piutang. Yang ketiga pitih kas. Iya, barang nan ado di kadai, piutang nan alun di bayurang, piti nado di dalam kantong, di dalam kas, dalam lamari atau ame-ame, itu sadono detong. Iya. Nah, sesudah itu kalau alo dulu utang, potong utang, taruhlah siso agak hampir 1 juta, maka kaluannya 2,5% dari hampir 1 juta. Walaupun tak jual beli 5 piaju. Ini tahun ini merugi barang juga tahu tidak mengenal dekat. Menurut kalau itu tu, kedua bertiga baju hitung. Iya. Rugi lagi yang kedua. Iya, betul. Walaupun dulu sudah di keraguan dekat ada 500, ini disok di tahun ini tetap kita mesti tetap sampai kekayaannya 35 ameh, barangnya tambah amehnya tinggal 30 ameh, tidak perlu zakat lagi. Tapi kalau di atas 30 ameh zakat terus. Taruh keluar. Iya. Itu mangko manusia diancam nanti dengan zakat itu sendiri. Man Pak.